sebagai apa lagi, unta gitu. Jadi bukan domba guys. Domba tuh adalah istilah bagi mereka sendiri gitu. Jadi itu jelas adalah internal. Nabi Muhammad sebagai domba, Nabi Muhammad sebagai pengikut Yesus gitu. Nabi Muhammad itu bukan pengikut Yesus, bukan. Dia adalah meneruskan ajaran dari Yesus guys, Nabi Yesus. Iya, mestinya begitu ya Bang ya, sehingga ada asas keadilan di sana begitu. Jadi kalau kita yang lainnya dibiarkan gitu ya, dalam tanda kutip ini ya, kita tidak menyebut nama siapa yang dibiarkan gitu ya kan Yus ya, dalam tanda kutip. Kalau yang lainnya dibiarkan, padahal dalam ucapan, tingkah laku atau apapun itu hampir-hampir sama atau bahkan melebihi. Kalau dibiarkan tentu besok-besok akan ada lagi yang hal-hal seperti itu gitu loh. Karena nggak ngerti ya, hampir sama gimana, hampir sama beda lah. Yang disampaikan Ustaz itu akidah Islam kok, mau kaca itu akidah Islam, tidak. Jangan akidah Islam, akidah Kristen pun tidak. Tidak ada akidah Kristen yang mengatakan Nabi Muhammad Al-Quran itu adalah firmannya Nabi Muhammad, itu nggak ada guys. Itu bukan akidah Kristen, kan tidak ada dalilnya. Tapi kalau kita mengatakan Yesus bukan Tuhan, itu dalilnya ada, akidah Islam itu. Ya, benar. Sebelum lanjut nanti ke Pak Umbu ya, mungkin ada dari Pak Kafir ini bisa Siap Bang. komentar, silakan. Iya. Terima kasih Bung Louis Prasetyo. Ini melihat perkembangan KKC, saya langsung saja berkomentar. Punya caranya sendiri, dan para Kristuber yang lain, Kristen apologet Kristen yang lain tentu punya cara-cara untuk menyampaikan pemberitaan Injil itu. Nah, pada prinsipnya kalau... Nah, ngomong tentang pemberitaan Injil, ingat ya, kita bukan Injil guys, sekali lagi. Dan itu diakui oleh mereka gitu. Mereka katakan Injil itu adalah Lukas, Matius, apalagi Yohanes, itu Injil. Tapi tidak. Sebenarnya kalau mereka ngerti Injil itu bukan Lukas, Matius, itu bukan Injil. Lukas, Matius itu adalah catatan sejarah tentang kejadian masa waktu itu. Makanya tulisan Lukas, tulisan Matius, tulisan dari Yohanes, ya, tulisan. Maka beda-beda. Karena firman Tuhan mungkin beda. Kalau Tuhan sampaikan kepada ini pasti sama dengan yang lainnya gitu. Nah, apa itu Injil? Injil adalah kabar baik yang Yesus sampaikan. Yesus berkatakan, aku akan pergi memberitakan Injil yang kuterima dari Bapakku. Yesus memberitakan Injil guys. Jadi Injil itu dari Yesus, bukan dari Lukas, Matius. Paham ya? Injil itu adalah yang kabar baik yang Yesus sampaikan, bukan Lukas, Matius sampaikan. Lukas, Matius adalah cerita sejarah. Ibaratnya kalau kita bandingkan dengan Quran, hadis itu adalah mereka tuh adalah hadis. Jadi sejarah tentang pada waktu itu. Itu guys. Cuman bedanya hadis itu ada klasifikasinya. Ada sahih, ada dhaif, palsu dan sebagainya, mutawatir. Kalau Injil kalau kekaitan Lukas, Matius itu tidak ada seperti itu klasifikasinya guys. Itu juga semua udah nggak benar gitu. Itu bedanya. Tadi prinsip Bung Lois ya lebih banyak menggunakan sistem bertahan. Tapi itu kan tidak semua orang punya cara seperti itu ya. Tentu orang kan beda-beda cara. Ada istilahnya ini ibarat bertanding. Ada yang pemain sifatnya ya dia bertahan. Ada yang sifatnya pemain dia bertahan dan dia juga menyerang. Jadi saya pikir kalau Pak Kace ini dia punya di sisi menyerang dan juga dia bertahan. Nah, menurut saya kalau Pak Muhammad Kace melanggar atau secara undang-undang IT dia melanggar, saya pikir tidak tepat. Kenapa? Karena bicarakan Pak Muhammad Kace di sini adalah menyangkut tentang ajaran. Nah, yang perlu kita lihat di sini karena ya, ajaran siapa? Ajaran Kristen. Ada Kristen mengajarkan Nabi Muhammad itu Quran itu bukan firman Allah, tapi firman Muhammad. Ada nggak gitu diajarkan? Kan tidak, guys. Ajaran mana ini orang ini yang namanya kafir ya? Ajaran siapa? Muhammad Kace itu mengajarkan ajaran setan, guys, kalau saya boleh katakan. Karena itu bukan akidah Kristen, bukan akidah Islam. Di Islam tidak ada mengatakan itu Al-Quran firman Nabi Muhammad. Nggak ada. Al-Quran mengatakan firman Allah. Dan kita tidak ada bahkan bahas tentang itu sama sekali. Nah, Muhammad Kace mengatakan hal lain. Tidak akidah Islam, tidak akidah Kristen. Paham bedanya ya? Nah, kayak pendeta bahas Yesus Tuhan, Allah Tritunggal. Itu akidah Kristen.
Usaha Somad bahas jin kafir ada di salib. Apalagi orang yang ini membuat ulang tahun anaknya sama kayak orang kafir, itu sama dengan melakukan anaknya kafir. Itu akidah Islam. Muhammad Kaceh bukan akidah Islam, bukan akidah Kristen, jadi bisa dibedakan ya. Jadi mereka nih menyamakan Muhammad Kaceh yang bukan bicara tentang akidah Islam atau akidah Kristen, menyamakan dengan Ustaz Somad yang membicarakan akidah Islam gitu. Itu ngaco ya guys. Ya. Padahal kalau mereka mau fair, berarti sama dengan seharusnya Muhammad Kaceh dengan Louis dan pendetanya. Mereka sama-sama disamakan dengan ketika Kristen membahas tentang akidahnya, kan nggak bisa samakan. Makanya Ustaz Somad itu nggak bisa samakan Muhammad Kaceh. Juga dengan Muhammad Kaceh bisa samakan dengan para pendeta dan orang-orang kayak Louis ini guys, gitu loh logika berpikirnya. Ini kan ruang apologetika. Kalau ruang apologetika kan berarti dia berada di bidang apologetika, bukan di bidang di polisian. Nah, apologetikanya seperti apa gitu? Yang ada dalilnya, yang masih masuk akidah, paham ya? Ya, ingat, kalau nggak ada dalilnya dan tidak akidah itu nggak bisa. Apologetik itu berdasarkan pada akidah. Louis, kita bahas tentang Yesus yang dalam Islam itu seorang Muslim, Islam. Ya, itu bicara ketika dibilang itu Yesus Tuhan, itu akidah dia. Sah. Dia bisa juga tunjukkan dalilnya, ya itu kata-kata selain Yesus katakan. Meskipun Yesus katakan dia bukan Tuhan, tapi ada dalil lain mengatakan Yesus Tuhan, bukan dari Yesus ngomong. Dan dia lebih percaya itu, ya silakan. Kita lebih percaya Yesus. Nah, dalilnya ada, dan itu akidah. Muhammad Kaceh dalilnya nggak ada. Dan itu bukan akidah Islam. Apalagi akidah Kristen. Coba apa itu akidah Kristen? Kristen nggak ada bahas Nabi Muhammad guys. Bagaimana bisa dikatakan itu akidah Kristen? Nggak bisa. Dalilnya nggak ada gitu. Ini ruang apologetika tapi dibawa ke ruang kepolisian. Di sini lain. Jadi nggak ngerti. Jadi si kafir ini nggak ngerti apa itu apologet. Apologet itu adalah membahas sesuai dalil akidah masing-masing. Itu apologet. Ya, nggak bisa apologet itu adalah orang yang bahas akidah lain gitu. Ya kan? Ya kalau Anda seorang Kristen bahaslah. Jadilah apologet Kristen yang bahas sesuai akidah Anda gitu. Anda meyakini Yesus Tuhan, Anda harus bisa buktikan Yesus Tuhan. Tapi kalau Anda tidak percaya Nabi Muhammad, Nabi, bagaimana Anda bisa bahas tentang Nabi Muhammad gitu? Anda aja nggak percaya. Kalau kita percaya Nabi Muhammad itu Alkitab itu adalah dipalsukan, kita masih percaya. Itu ada percayanya pada Alkitab gitu, meskipun dipalsukan gitu. Mereka tidak percaya sama sekali guys pada Nabi Muhammad. Itu tanpa mereka bahas Nabi Muhammad, si Muhammad Kaceh ini. Nah, itu poinnya di situ gitu. Apa yang tidak Anda percaya, kenapa Anda bahas? Apa yang tidak dibahas di agama Anda, kenapa Anda bahas? Kalau kita masih, agama kita membahas tentang Yesus, tentang salib ada. Hadisnya adalah guys ya. Yesus nanti akan datang kedua kali, Nabi satu akan membunuh babi dan mematikan salib. Ada guys hubungan dengan salib gitu. Islam ini kajiannya, maka wajar akidah Islam gitu. Kalau Kaceh akidah Islam tidak, akidah Kristen juga tidak guys. Ini sudah bisa bedakan ya. Yang tidak adilnya. Kalau memang mau membedah ajaran kekristenan, mau bedah apa itu Alkitab, isinya mau kamu bilang salah, mau menyesatkan, ada kontradiksi, oke silakan saja. Kita yang Kristen ini kan dari dulu, sudah berapa ribu tahun kok dari dulu Alkitab itu dikritisi, dan kita tidak pernah alergi terhadap itu. Yang kritis itu dari Quran sendiri Pak. Ya, Quran yang mengkritisi Alkitab. Ya, bahwa mengatakan bahwa kitab sebelumnya sudah diubah tangan manusia. Quran yang mengkritisi, paham ya? Kitab suci yang mengkritisi. Nah, itu dasarnya kuat, bukan asumsi. Alkitab konsistennya bilang. Nah, kalau itu kita balik, ada nggak Alkitab mengkritisi Quran? Kan nggak ada, paham ya? Al-Quran tidak ada mengkritisi tentang Alkitab Quran, tentang Muhammad itu nggak ada. Makanya umat Islam wajar membahas tentang Alkitab. Tentang nabi-nabi dalam kitab itu wajar karena ada di kitab sucinya sendiri. Tapi ketika umat Kristen bahasa Muhammad itu nggak wajar, bahasa Quran nggak wajar. Kenapa? Karena nggak ada di kitab mereka gitu. Mereka sebutkan dalil, mana dalilnya? Coba mana dalilnya Quran ada di Alkitab Anda? Al-Quran itu palsu, ada nggak dalilnya? Nggak ada. Ada nggak dalil tentang Muhammad Nabi palsu? Nggak ada dalilnya guys. Tapi kita bisa tunjukkan. Ada nggak? Yesus itu bukan nabi, dalilnya di kitab Anda? Ada nih dalilnya. Yesus bukan nabi, bukan Tuhan. Paham ya? Ini sekali lagi ya,
intinya begitu sebenarnya. Kenapa kita boleh, mereka tidak boleh gitu. Kita oke-oke saja, fine-fine aja, gak masalah. Nah sekarang, kalau kita juga melakukan hal yang sama kepada Oh, nggak bisa ya, karena itu tidak ada di akidah Anda. Alkitab Anda tidak bicara tentang itu. Paham ya? Ya intinya guys ya, harus ada dalilnya dari kitab Anda tentang Nabi Muhammad. Tentang Nabi Muhammad, tentang Islam. Baru bisa Anda bahas. Tidak ada itu akidah Anda kan. Kalau kita, memang itu kita bahas setiap hari. Siapa Yesus, siapa Allah. Alkitab, kita sebelumnya itu apa aja. Ada Taurat, Zabur, Injil. Penyimpangannya apa aja. Itu Alkitab, apalagi yang lain. Kita memang bahas itu di hari di kajian agama kita guys. Karena memang itu akidah kita. Tapi Nabi Muhammad, Al-Quran, Islam itu kan bukan akidah mereka. Gitu, tentang itu. Nggak ada dibahas di akidah mereka kan. Jadi mereka nggak boleh bahas seharusnya. Itu kita pakai logika guys. Makanya kalau ada orang Kristen yang tidak bahas Quran tuh dan tidak bahas Quran, tidak bahas Nabi Muhammad, tidak bahas itu, saya yakin ini orang Kristen yang cerdas ya. Meskipun ada juga nggak cerdas itu. Tapi kalau mereka ngerti bahwa mereka tidak membahas tentang Nabi Muhammad, tentang Quran, tentang Islam, dan mereka tahu itu, mereka cerdas. Karena mereka tentu nggak punya alasan dalil itu. Coba ketika mereka mengatakan suatu tentang Nabi Muhammad, mereka cuma bisa ambil dalil Quran toh, ya kan? Ada nggak dalilnya dari kita? Mereka nggak ada. Tapi kita bahas Yesus, kita bisa ambil lengkap dalil maupun di Quran, di hadis maupun di Alkitab, lengkap guys, ya, lengkap dalilnya. Jadi mereka ngerti. Aduh, kita gimana membahas tentang Islam nih? Alkitab kita tidak ada ngomong tentang Islam, Alkitab kita ada ngomong tentang Muhammad, tentang apa, itu nggak ada tentang ini gitu. Yang ada paling tentang Allah gitu kan, itu aja nggak ada. Tentang Yesus, tapi tentang Muhammad, tentang Islam nggak ada guys dari kitab mereka gitu. Sehingga gimana mereka mau bahas itu? Jadi mereka tuh ketika mereka membahas Quran tentang Muhammad, tentang Islam, mereka udah offset. Karena itu tidak dibahas di agama mereka. Tapi kita bahas tentang Yesus, tentang Allah, itu nggak offset. Karena itu dibahas di Al-Quran kita gitu. Paham bedanya ya? Suatu tidak dibahas di agama Anda nggak boleh bahas tentang agama lain yang tidak ada di agama Anda. Tapi kalau suatu itu di agama yang itu ada di agama Anda, baru Anda boleh bahas. Kayak kita, Yesus ada di Al-Quran. Kita boleh bahas. Di Muhammad ada nggak dia kitab? Kenapa Anda bahas? Itu logiknya gitu guys. Teman-teman kita sebelah, saudara-saudara kita Muslim, kalau kami mengkritisi yang namanya Quran, melihat dan membaca hadis-hadis, sekarang ini kan begitu gampang melihat itu semua, membuka itu, dan kita menyampaikan apa yang tertulis di sana. Kenapa Anda jadi marah? Karena tidak ada di akidah Anda, tidak ada di kitab Anda tentang Nabi Muhammad, tentang hadis nggak ada. Coba, kalau kita bahas Yesus, Alkitab ada di Quran kita. Siapa tuh Yesus disebutkan di Quran gitu? Ada nggak menyebutkan Nabi Muhammad di Alkitab? Kan nggak ada. Kenapa Anda bahas? Gini loh guys, Yesus Allah itulah suatu yang dipertentangkan. Taurat, Zabur, Injil juga dipertentangkan. Islam mengakui, Kristen mengakui. Cuman Islam mengakui bahwa kitab-kitab itu dari bawah tentang manusia. Kristen mengatakan belum, tidak gitu. Ada pertemuan di situ, makanya terjadi komunikasi, ada pertemuan, ada ketemu di situ. Nah, Nabi Muhammad dengan Islam kan tidak ketemu di Alkitab, nggak ada dalilnya, gitu guys. Misal gini deh, saya punya anak, Anda punya anak, kan? Ngerti ya? Nah, anak Anda itu ada bersinggungan dengan dengan masyarakat sekitar, ya. Anak Anda tuh berinteraksi, ya. Memang tinggal di kampung itu anak Anda, ya. Kita ketemu sama anak Anda, masyarakat juga begitu. Anak itu aktivitas di kampung kita. Jadi apapun yang perbuatan anak Anda itu tentu akan menjadi gunjingan dari warga sekitar. Anak Anda baik akan dipuji, anak Anda jahat akan dikritik gitu. Nah, anak Anda anggaplah melakukan kebaikan, dipuji kan? Kalau melakukan kejahatan dibully kan? Diomongin gitu. Nah, anak saya itu tidak tinggal di kampung ini. Dia tinggal di kampung lain. Ya. Paham ya? Tidak bersinggungan dengan komunitas kita ini. Wajar nggak warga kampung itu bahas anak saya? Nggak wajar.
anak saya nggak tinggal sama mereka nggak tahu anak saya gitu. Tiba-tiba mereka mengatakan, anak Pak Bobby itu bu jahat. Loh, kapan Anda ketemu anak saya? Kapan Anda interaksi sama anak saya? Anak saya tempat lain kok. Tapi kita bahas anak dia nih, wajar nggak? Wajar guys, karena dia interaksi di situ gitu, ketemu sama kita, sama warga, sama kayak Yesus dengan dengan Kristen, itu ketemu di Quran, dibahas bersama gitu. Imam Muhammad ada nggak dibahas di Alkitab? Nggak ada guys. Jadi logikanya sebenarnya sederhana itu gitu. Jadi orang ini guys nggak ngerti dengan hal itu. Ini kan ruang apologetika. Mau kamu serang kami dari sisi Alkitab, kamu bilang ABCD ini salah, Alkitab sudah dipalsukan. Tapi faktanya Pak Kafir ya, faktanya, dan lama kafir saya jadi malas guys. Tapi mereka Pak ya, jadi saya kalau gini ya, ada sisi benar Anda, saya setuju ya. Saya setuju sisi benar Anda ada, tapi Anda juga ada salahnya gitu. Yang salahnya tadi itu, Anda menyamakan orang yang bahas sesuai akidah dengan yang tidak sesuai akidah ya. Tapi saya setuju dengan Anda pada poin itu ya. Bastang itu boleh sebenarnya. Kristen kitab dari akidah Islam, ingat ya, dari akidah Islam. Ya, makanya umat Islam itu boleh. Karena ada sudut pandang dari akidah Islam itu, dibahas di Quran hadis gitu. Tapi faktanya mereka melaporkan polisi. Jadi apa yang disampaikan Kafir ini bertentangan dengan Louis. Louis menyarankan melaporkan Usama Somad. Kalau dia nggak apa-apa. Nah, ini perbedaan di antara mereka guys. Saya setuju dengan pendapat Kafir ini. Usama Somad dan Somad itu sebenarnya adalah laporkan polisi. Karena mereka adalah apologet. Ya. Dan itu akidah mereka ada, akidah kita itu. Siapa Yesus, apa salib itu dalam Islam ada guys. Bahkan hadisnya jelas, Yesus akan datang nanti kedua kalinya Nabi Isa akan matikan salib dan bunuh babi. Ada dalilnya guys, bukan yang nggak ada dalil akidah kita itu. Ya silakan, kami juga punya ruang untuk pembelaan diri. Kami bisa menjawab, dan itu semua terjawab semua kok. Pertanyaan saya sekarang. Ya, apa yang terjawab? Apa yang terjawab? Ya, apa yang terjawab? Kita pernah nanyakan sering kan, mana dalil Yesus katakan akulah Tuhan dan sembahlah aku? Nggak terjawab guys, nggak ada satupun sampai sekarang untuk menunjukkan dalilnya gitu. Mereka malah berasumsi. Paham ya? Jadi nggak terjawab sebenarnya. Ini pengakuan dia aja yang terjawab apa tidak? Kalau kami dari saudara-saudaramu yang Kristen ini mempertanyakan juga sebaliknya tentang ajaranmu dan membentangkan sesuai dengan fakta yang ada. Nah, ingat ya. Mempertanyakan ajaranmu yang tidak diajarkan di ajaran kalian, itu masalah di situ. Ya. Kenapa Anda mempertanyakan ajaran orang yang tidak diajarkan di agama Anda? Kalau kita diajarkan tentang Kristen guys, di agama kita, dalam artian di Quran kita tuh ngomong tentang itu, tentang penyimpangan agama Isa, penyimpangan agama Musa, kan gitu. Tapi kan Anda tidak ada ngomong tentang Islam atau Muhammad, nggak ada guys. Kenapa marah? Ini kan ruang apologetika. Kalau ruang apologetika ya dia apologet. Yang namanya ruang apologet, kita membahas, kita mengupas, kita mau mengkritisi, kita membedah, kita masing-masing itu kita bawa di meja bedah akademik, berani enggak? Itu yang penting. Kalau Kristen ini Alkitab siap sudah ribuan tahun sudah diuji itu, siap dibawa di atas meja bedah secara akademik. Silakan dikritik. Sekarang kita bawa kitab saudara, ya, Quran. Gimana bilang siap, hafal aja enggak gitu kan? Guys, orang siap tanding itu adalah orang yang hafal. Ingat, umat Islam itu hafal Al-Qurannya. Anda ajak umat Islam itu debat Quran, kita siap banget gitu, kita hafal. Ya, banyak yang nggak perlu bawa teks Qurannya gitu dari dalam kepala. Coba debat tentang Alkitab. Anda aja nggak hafal Alkitab Anda, gimana mau debat? Tentu Anda akan butuh waktu. Misal kita bahas tentang ini ntar ya. Makanya kalau Anda lihat debat-debat itu guys ya, debat Islam Kristen, bahasa kita pasti banyak waktu terbuang itu. Menunggu si pihak Kristen atau pihak Islamnya untuk untuk mencari dalil gitu. Karena nggak hafal guys. Alkitab ini nggak dihafal gitu. Bahkan yang mirisnya lagi ketika udah waktunya ngasih argumentasi, pihak lawannya susah mendengar kan, tapi tidak fokus mereka mendengar guys, karena mereka masih cari dalil gitu, karena nggak hafal. Itu kacaunya kalau kita bahasa Alkitab, nggak hafal guys, butuh waktu untuk mencari dalil.
Tapi kalau bahas Quran, bagi yang hafal itu gampang banget. Udah di dalam kepala dia kok. Kayak contoh ada orang memfitnah kan, mengatakan tidak ada satupun dari kalian yang tidak mendatangi neraka itu. Nah, kita kalau nggak hafal bingung kita. Apa sih ini? Ayatnya apa sih ini gitu? Cari Quran lagi. Kok saya hafal insya Allah gitu kan. Dan banyak orang hafal juga. Itu bro, kita akan jawab dengan gampang. Karena kita hafal. Lu gak minta waktu. Bentar ya, saya mau cari ayat dulu. Gak perlu, langsung kita ngomong karena kita hafal. Bro, kita sampaikan. Itu ayat kamu sampaikan nggak lengkap bro. Ayat lengkapnya adalah dan Allah selamatkan orang-orang beriman dan beramal soleh, bertakwa, dan Allah akan masukkan orang kafir dalam keadaan berlutut. Itu sambungannya bro. Kamu nyampaikan ayat nggak lengkap. Jadi faktanya adalah orang beriman diselamatkan, orang